Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kembali lagi kita mempelajari gitu ya materi berikutnya, pendidikan Pancasila di kelas 8. Judulnya apa, Pak? Judulnya Berani Menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan tempat tinggal. Oke. Bab 2 poin C dibuat oleh Bapak. Adik-adik, ini sebenarnya sudah di penghujung bab ya. Kita sudah belajar sebelumnya tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar, kemudian fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar itu ya, atau konstitusi gitu. Sampai yang terakhir adalah implementasi. Nah, kayaknya percuma gitu ya kalau kita mempelajari konsep-konsep fundamentalnya gitu ya, yang mendasar, yang abstrak tentang konstitusi gitu ya. Kita bicara negara gitu ya, konstitusi pentingnya di lingkup negara tanpa diakhiri dengan bagaimana pengimplementasian konsep menjalankan undang-undang dasar itu di tempat tinggal kita atau di kehidupan keseharian kita. Oke. Bapak ingin membuat representasi dari 5 gitu ya, dari 5 implementasi itu menjadi 5 kesatria gitu ya. Supaya kita bisa mengingatnya. Kesatria pertama adalah kesatria ketaatan kepada hukum. Kesatria kedua adalah partisipasi dalam demokrasi. Sikap kesatria yang ketiga adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan sila yang kesatria keempat adalah meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan, hingga kesatria terakhir nih yang namanya paling panjang, menjaga persatuan dan keadilan sosial. Oke. Jadi ini sebagai representasi aja nih ya. 5 kesatria implementasi dalam menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kehidupan keseharian atau di tempat tinggal. Nah, yang pertama nih, kesatria si ketaatan ya pada hukum. Maksudnya apa sih, Pak? Kita baca dulu ya. Ketaatan pada hukum merupakan fondasi utama dalam penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di lingkungan masyarakat. Setiap individu diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku, baik itu hukum nasional maupun peraturan lokal. Ketaatan ini menciptakan suasana ketertiban dan keadilan, serta mengurangi potensi konflik. Ketika masyarakat taat pada hukum, mereka turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Penegakan hukum yang konsisten juga penting, agar keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu. Maksudnya apa nih, Pak? Kita fokus ke yang udah Bapak highlight di sini. Ketaatan ini menciptakan suasana ketertiban dan keadilan, serta mengurangi potensi konflik. Coba adik-adik bayangkan sebuah negara gitu ya, negara antah berantah. Anggap saja itu ya, ada suatu negara yang katakanlah masyarakatnya tidak patuh dan taat pada hukum. Coba bayangkan, sangat chaos sekali ya, sangat kacau sekali bawaannya negara yang demikian. Misalkan negara dan penguasanya gitu ya bilang, tolong masyarakatku, warga negaraku untuk tidak mencuri misalkan. Tidak mencuri, tidak mengambil barang atau hak orang lain. Kemudian warga negaranya itu mencuri, sangat gemar sekali mencuri misal. Hampir semua orang mencuri satu sama lainnya. Wah, sangat chaos sekali ya, kacau sekali. Maka dari itu, salah satu dari implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, implementasi dari nilai-nilai, dari mimpi-mimpi kita yang ingin diwujudkan gitu loh, adalah ketaatan terhadap hukum, gitu ya. Menjunjung tinggi hukum dalam keseharian. Maksudnya gini, kalau hukum bilang A gitu ya, kita patuh. Hukum bilang B, kita patuh. Terus ada pertanyaan misalkan, Pak, bagaimana jika hukumnya itu misalkan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Hukumnya buruk misalkan. Tentu ada prosedur dalam pengubahan hukum. Kita bisa komplain itu karena kita negara demokrasi, kita bisa komplain ke DPR,
kita bisa berdemonstrasi gitu ya, dan sebagainya. Tetapi bagi Bapak sih ya, sejauh ini hukum itu menciptakan ketertiban dan keadilan loh. Dan ya tentu hukum buatan manusia itu tidak sesempurna itu gitu ya. Maka dari itu kita banyak kok cara untuk memprotes jika hukum itu dirasa kurang adil. Oke? Maka tapi tetap nilai ketaatan itu harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan hukum. Contohnya apa nih Pak? Asik nih ya, si kesatria ketaatan dalam hukum. Contohnya, warga yang mematuhi peraturan daerah tentang larangan membuang sampah sembarangan. Sehingga lingkungan tetap bersih dan terjaga gitu ya. Contohnya itu aja, simpel kan? Ada perintah dari pemerintah daerah yang namanya peraturan daerah tentang larangan membuang sampah sembarangan, kemudian diikuti oleh warganya, menciptakan lingkungan yang bersih sekali gitu. Yang bersih, terjaga dan sehat. Kayaknya indah banget ya kalau misalkan setiap warga patuh terhadap hukum, dan kalau memang hukumnya nggak adil gitu ya, diprotes gitu ya melalui prosedur yang ada, yang memang sudah ada dalam negara demokrasi kita. Lanjut, kesatria kedua, partisipasi dalam proses demokrasi ya. Tadi Bapak kan sudah memberikan gitu ya, atau memberikan sedikit menyinggung sedikit tentang demokrasi gitu ya. Kita baca dulu nih. Partisipasi aktif dalam proses demokrasi adalah cara penting untuk mengimplementasikan nilai-nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya. Warga negara memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memilih wakil yang akan membawa aspirasi mereka. Ini yang Bapak highlight. Keterlibatan dalam demokrasi tidak hanya sekedar hak, tetapi juga kewajiban yang harus dijalankan untuk memastikan bahwa pemerintah mencerminkan kehendak rakyat. Dengan partisipasi yang tinggi, masyarakat dapat memperkuat sistem demokrasi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan umum. Oke? Maksudnya gimana sih, Pak? Terlalu rumit, Pak, banyak banget. Coba adik-adik bayangkan ini, ada seorang filsuf ya. Namanya adalah Jean-Jacques Rousseau. Ia bilang bahwa negara demokrasi itu menjunjung tinggi apa yang disebut dengan kepentingan umum, gitu ya. Negara demokrasi yang tentunya pemimpinnya dipilih oleh rakyat itu sangat ditentukan gitu ya, kualitasnya gitu ya, oleh bagaimana proses demokrasi, proses memilih pemimpinnya. Jadi, pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Nah, dalam demokrasi itu sepertinya sangat benar sekali gitu ya. Karena tentu kita tahu bahwa kita kan ada pemilihan umum, kemudian nanti di tanggal 27 November atau Oktober ya. Itu kan ada pemilu kada, pemilihan kepala daerah. Jadi, bahkan dari presiden, kemudian wakil presiden, dari gubernur, wakil gubernur, dari wali kota, wakil wali kota, dari bupati, wakil bupati itu dipilih oleh kita. Oke. Itulah demokrasi itu. Jadi, ya orang-orang banyak yang bilang gitu ya, beberapa ahli juga bilang bahwa eh, menggunakan hak suara dalam pemilu atau pemilu kada itu adalah hak, dan itu boleh untuk tidak digunakan karena itu adalah hak gitu ya. Nah, tapi kita harus lihat lagi dalam konsep bernegara gitu. Rasa-rasanya tidak adil sekali ya jika sebagian orang menggunakan haknya sementara bagi sebagian tidak. Tetapi kita semua mengandaikan pada prinsip semua orang harus menaati pemimpin yang terpilih. Dan rasa-rasa jahat sekali jika ada orang yang tidak peduli pada negaranya sendiri, gitu ya. Mencederai moralitas yang sudah dibangun dengan baik dalam sistem demokrasi. Dan kalau misalkan hanya sedikit orang yang memilih pemimpinnya dalam negara demokrasi, tentu nanti pemimpin yang lahir gitu ya, dari hasil banyaknya golput ya, golongan putih, itu hanya akan menjadi pemimpin yang tidak mencerminkan representasi rakyat. Karena toh yang memilihnya sedikit gitu. Banyak rakyat yang golput. Oke, jadi bagi Bapak sendiri gitu ya, dan bagi sebagian para pemikir lain, ternyata ada juga loh sisi kewajiban dalam proses demokrasi, khususnya menyumbangkan suara itu di pemilu atau pemilu kada gitu ya. Nanti adik-adik yang sudah 17 tahun bisa nih untuk
untuk menyumbangkan suara adik-adik, ya, baik itu di pemilu maupun pemilu kada dan di pemilihan legislatif, gitu. Lanjut, contohnya nih dari si kesatria kedua. Misalkan warga memberikan suara dalam pemilihan umum dan berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menyampaikan pendapat mengenai pembangunan lokal. Ini contohnya di desa gitu ya. Jadi demokrasi itu tidak hanya tentang penyaluran suara dari tiap individu, tiap warga negara gitu ya. Penenaian hak gitu untuk menyumbangkan suaranya bagi demokrasi bangsa. Tetapi juga demokrasi itu ada yang lebih apa ya, lebih abstrak ya, lebih lebih sebenarnya nyata juga dalam keseharian. Misalkan gini nih, misalkan adalah berpartisipasi dalam musyawarah desa, ya. Berpartisipasi dalam musyawarah desa. Terkadang pemerintah itu gitu ya, walaupun kita pilih gitu ya, kita sudah milih nih ya pemerintah misalkan. Desa juga kan kepala desa itu juga dipilih oleh masyarakat desa ya. Misalkan sudah terpilih nih ya kepala desa gitu. Apakah sekonyong-konyong kepala desa itu bisa berbuat semaunya gitu ya? Oh tidak. Dalam menyusun kebijakan publik, apa sih Pak kebijakan publik? Kebijakan publik itu seperti keputusan-keputusan pemerintah gitu ya. Misalkan banjir nih di desa ini, maka kepala desa memutuskan gitu ya untuk membuat bendungan. Itu kan namanya kebijakan publik. Itu juga melibatkan loh apa namanya warga. Kadang warga diminta diundang gitu ya, tokoh-tokoh masyarakat ataupun undangan umum gitu ya untuk warga untuk berdiskusi bersama di balai desa. Bapak sendiri dari desa ya dan Bapak sudah pernah nih mengikuti untuk kegiatan-kegiatan yang mirip seperti itu gitu ya. Kadang melibatkan juga Karang Taruna gitu ya atau organisasi kepemudaan lain. Jadi gitu. Dan kalau kita terlibat dalam perumusan kebijakan publik misalkan warga diundang nih dan kita terlibat itu salah satu loh dari implementasi partisipasi dalam proses demokrasi gitu ya. Lanjut. Kesatria yang ketiga yakni menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sudah sering dengar ya, apa itu hak asasi manusia? Kita coba baca dulu nih yang ini. Menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM merupakan langkah krusial dalam penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setiap individu memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan hak atas pendidikan. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak asasi orang lain untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dengan memahami dan menghormati HAM, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana setiap orang merasa dihargai dan terlindungi. Oke, maksudnya apa sih Pak? Coba kita runut dulu dari pengertian hak asasi manusia. Oke, hak asasi manusia atau HAM gitu ya. Menurut adik-adik apa sih HAM itu? Apakah HAM itu katakan saja merupakan sebuah ya, bentar ya. Apakah HAM itu merupakan sebuah hak yang terberi tiba-tiba gitu ya? Tentu ada dua orang yang berpendapat berbeda gitu. Misalkan yang pertama nih ya, orang-orang positivis. Maksudnya positivis itu seperti ini. Hak asasi manusia, Hans Kelson misalnya ya. Hak asasi manusia itu tercipta karena pemerintah menjaganya gitu ya, atau pemerintah melaksanakannya. Misalkan selain pemerintah juga misalkan undang-undang dasar atau peraturan di bawahnya misalnya warga negara berhak hidup nih ya. Kalau kata Hans Kelsen misalkan atau orang-orang positivis lain gitu ya. Orang berhak untuk hidup karena diatur di undang-undang dasar gitu misalkan ya atau di undang-undang dan pemerintah menjaga itu atau melaksanakan itu gitu. Ngerti ya? Ngerti ya adik-adik ya? Tetapi ada beberapa filsuf lain misalkan Immanuel Kant gitu. Itu bilang bahwa misalkan hak untuk hidup. Hak untuk hidup ini harus diandaikan ada dan menjadi klaim dasar seorang manusia misalkan. Karena setiap hati nurani manusia membicarakan itu sebagai benar. Maksudnya apa sih Pak? Nggak ngerti Pak. Oke, misalkan kalau tadi kan yang orang-orang positivis bilang hak hidup itu ada karena misalkan pemerintah dan undang-undang bilang itu.
kalau kata Immanuel Kant gini, misal, coba adik-adik bayangkan, adik-adik, apa, harus membunuh seseorang misalkan ya, harus mengakhiri hidup seseorang. Pasti di hati adik-adik ada rasa bahwa itu hal yang salah, bukan? Oke? Hal yang salah. Bapak pernah mencoba menanyakan nih di kelas 9 yang lain gitu ya, di SMP Laboratorium UPI, tentang, mengakhiri hidup orang lain. Apakah itu benar? Bapak tanya nih satu-satu gitu ya. Immanuel Kant itu kan harus begitu. Ditanya nih satu-satu. Ternyata, semuanya itu bilang bahwa membunuh atau mengakhiri hidup orang lain adalah hal yang salah. Sehingga secara nuraniah dan secara universal menyeluruh, membunuh itu salah dan orang itu berhak hidup. Ngerti ya? Nah, hak asasi manusia itu bisa diandaikan dari nilai-nilai dasar atau klaim dasar menurut pemikiran filosofis tertentu, misalkan yang kayak gitu ya. Atau juga penjaminan hak melalui undang-undang gitu. Ngerti ya adik-adik ya? Oke, lanjut. Contohnya seperti apa sih, Pak? Misalkan ya, di kehidupan keseharian, ya, dalam sejarah manusia, 3.500 tahun terakhir aja ya, sejarah manusia, kita tahu bahwa yang seringkali punya kesempatan untuk berpendidikan, kemudian berkarir, bekerja gitu ya, mencari nafkah dan lain-lain, seringkali adalah laki-laki ya. Kita harus akui. Baru 100 tahun ke belakang, bahkan tidak 100 tahun ke belakang, 70 tahun ke belakang, perempuan itu banyak mendapatkan akses yang setara nih dengan laki-laki, ya. Kemana saja kita 3.400 tahun sebelumnya gitu ya, dalam sejarah, ya jujur saja Bapak harus akui peradaban manusia ini sangat tidak adil bagi perempuan dalam sejarah gitu ya. Sejarah mengatakan itu. Perempuan selalu saja harus tinggal misalkan di rumah gitu ya. Terus juga perempuan misalkan tidak boleh bekerja, tidak boleh berpendidikan gitu ya. Jadi kayak, tidak berpendidikan itu adalah kewajiban bagi perempuan. Itu kan salah sekali gitu ya, kasihan sekali. Padahal kan hampir setengah populasi umat manusia itu adalah perempuan gitu ya. Oke? Makanya contohnya ini salah satunya nih, masyarakat mengadvokasi hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan melawan praktik diskriminasi di lingkungan sekitar. Adik-adik tolong ya, baik perempuan maupun laki-laki, kita tidak boleh membiasakan ada diskriminasi, ada pembulian gitu ya, baik di kelas, di sekolah, di rumah gitu ya. Kita harus, toleran terhadap orang lain, perbedaan, atau mungkin terkadang keanehan-keanehan orang lain yang bagi kita aneh gitu ya. Tidak apa-apa, karena kehidupan itu manusia itu memang demikian. Perbedaan itu adalah hal yang wajar, apalagi perbedaan pendapat dan perbedaan cara hidup. Mengapa kita harus membuli orang lain gitu ya? Padahal kehidupan ini sudah begitu sulit bagi setiap orang gitu. Kasihan banget nih, eee, kalau kita menciptakan penderitaan lagi bagi orang lain gitu ya. Jadi stop pembulian dari sekarang. Jangan sampai, eee, kit perkataan-perkataan kita itu menyakiti ya, dalam tanda kutip menyakitinya bukan secara argumentatif, tetapi menyakiti secara ya tahu nggak, spontan, intuitif, dangkal gitu ya. Bukan untuk kebaikan-kebaikan tertentu, misalkan seperti menyampaikan kebenaran dan sebagainya. Itu adalah hal yang salah adik-adik, oke? Jadi, mari kita menjunjung HAM ya, hak asasi manusia ya. Setiap orang berhak hidup, berhak nyaman dalam kehidupannya, di tempat tinggal dan di sekolah kita. Siap? Siap dong. Lanjut, poin keempat, meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan. Baca ya. Pendidikan tentang hukum dan hak warga negara sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Melalui program edukasi, seminar, dan pelatihan, warga dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kesadaran hukum yang tinggi akan membantu masyarakat dalam menghindari pelanggaran hukum dan memanfaatkan hak-hak mereka dengan bijak. Pendidikan hukum juga berperan dalam membentuk generasi yang menghargai keadilan dan ketertiban, serta siap berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik. Maksudnya apa, Pak? Adik-adik menyadari nggak sih kalau, ikut di kelas PKN yang selalu dibicarakan itu ya tentu nggak akan lebih gitu ya dari pendidikan Pancasila ini, nggak akan lebih dari konsep-konsep Pancasila tentu, kemudian juga, konsep-konsep tentang ketaatan hukum ya, nggak akan jauh dari itu ya, Undang-Undang Dasar gitu ya, sejarah perumusan, atau mungkin nanti etika, tentang moralitas juga gitu ya. Itu aja kita, adik-adik mengikuti
pelajaran ini juga artinya adik-adik mencoba untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan, ya. Tentang bagaimana hukum yang baik, kemudian bagaimana sih cara untuk menaati hukum yang baik, gitu ya. Bagaimana cara untuk mengusulkan hukum yang baik ke pemerintah atau melalui proses demokrasi. Itu kita belajar di sini, oke? Dan sehingga semua orang berhak untuk tahu itu, gitu ya. Misalkan tuh ya, contohnya nih si kesatria keempatnya, sekolah menyelenggarakan program pendidikan hukum untuk siswa tentang hak dan kewajiban gitu ya, sebagai warga negara. Atau organisasi masyarakat mengadakan seminar hukum untuk umum. Lanjut, yang kelima nih, yang terakhir. Menjaga persatuan dan keadilan sosial. Kita baca dulu nih ya. Menjaga persatuan dan keadilan sosial adalah aspek penting dalam penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Masyarakat harus mendorong nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dengan menjaga persatuan, kita dapat mengurangi konflik sosial dan menciptakan ikatan yang harmonis gitu ya, kuat antar warga. Keadilan sosial juga penting untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak dan kesempatan yang sama, terlepas dari latar belakangnya. Dengan cara ini kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Jadi terkadang gini ya, kalau berbuat baik itu kan salah satunya tentu karena Tuhan mengatakan itu dalam agamanya masing-masing. Misalnya bahwa kita harus bersedekah, misalkan kita harus mengasihi orang lain, apalagi orang yang kesusahan gitu ya, anak yatim dan sebagainya. Tetapi terkadang ada sesuatu yang lebih abstrak lagi gitu ya dalam kehidupan sosial gitu ya. Bahwa hukum gitu ya atau agama tertentu boleh tentu mengatur tentang bagaimana sih, kebaikan itu gitu ya. Nah, tapi ada juga suara hati gitu ya. Entah itu suara hati, entah itu hati nurani atau perasaan universal, tetapi Bapak selalu yakin bahwa manusia itu dibimbing gitu ya, kepada arah yang kepada arah kebaikan, kepada arah harmonisasi sosial. Selalu saja Bapak merasa demikian gitu ya. Orang-orang baik selalu ada dan tentu orang-orang jahat juga selalu ada, tapi, orang-orang baik tidak disediakan penjara orang baik gitu ya, sementara orang-orang jahat disediakan penjara orang jahat. Artinya apa? Artinya peradaban manusia itu menggiring kita untuk menciptakan sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang pro terhadap kemanusiaan secara total, menyeluruh gitu loh. Misal contohnya gini nih contohnya, masyarakat mengadakan kegiatan bakti sosial tuh kan, bakti sosial. Misal ada acara pembagian makanan, makan gratis, misalkan dari yayasan tertentu gitu ya, yang isinya itu sebenarnya donasinya itu dari masyarakat juga gitu. Itu kan hal yang luar biasa ya, yang tentu rasa-rasanya kita tidak bisa menemukan kebaikan itu dalam spesies lain gitu ya. Manusia itu kan spesiesnya Homo gitu ya, maaf kalau salah gitu ya. Terus apa, sapiens itu sebagai apanya sih? Kalau Homo itu sebagai spesies? Pokoknya gitu ya, Homo sapiens, manusia atau Homo gitu ya, dan sapiens, bijaksana gitu ya. Ada juga kan spesies lain misalkan, kera gitu ya, atau sapi dan kemudian kuda. Sapi, kuda maupun kera itu kan tidak punya, empati gitu ya. Katakanlah instingnya untuk menjaga satu sama lain adalah insting yang intuitif saja gitu ya, hanya sekedar instingtif ya. Tidak ada rasionalitas, tidak ada empati yang logis gitu. Kalau kita, peradaban manusia itu selalu saja muncul orang-orang baik yang punya dasar gitu ya, punya panggilan hati dari akalnya terkadang. Tidak hanya dari hatinya atau dari intuitif saja gitu ya. Misalkan perbuatan ini baik ya karena itu baik gitu. Nah, salah satunya ini bakti sosial ya. Ini canggih sekali ya peradaban manusia di mana setiap orang-orang gitu ya punya empati satu sama lain. Terus membangun peradaban yang besar yang tentu tidak dimiliki oleh binatang apapun gitu ya. Ya, manusia makanya itulah kelebihan dari manusia. Lanjut ya. Contohnya itu ya masyarakat mengadakan kegiatan bakti sosial yang melibatkan berbagai elemen untuk membantu kelompok yang kurang beruntung, mendorong toleransi dan kerjasama antar warga. Ya, mungkin segitu saja. Sudah 25 menit nih ya. Terima kasih yang sudah memperhatikan dari awal dan menonton dari awal video ini. Terima kasih. Sampai bertemu esok hari. Dadah, semoga sehat selalu.